Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nimeli dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi merupakan sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan validitasnya. Di sini ada beberapa macam dalam siklus akuntansi. Yang pertama ada menganalisis bukti transaksi, yang kedua jurnal umum, yang ketiga posting buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo disesuaikan, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan neraca lajur atau kertas kerja, yang kesembilan jurnal penutup. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, tanggal 3 September 2019, Bu Marni menginvestasikan uangnya sebesar 600 juta pada perusahaan PT Sejahtera. Nah, menginvestasikan itu bertambah kas dan modal awal. Kas itu termasuk harta kas bertambah di debit dan modal awal bertambah di kredit. Tanggal 12 September 2019 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, di sini beban sewanya itu bertambah di debit dan kasnya itu berkurang di kredit. Tanggal 16 September 2019 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 12 juta rupiah dan 6 juta. Nah, di sini itu ada peralatan dan perlengkapan. Harta berupa peralatan bertambah di debit dan harta berupa kas berkurang di kredit. Dan sama juga harta perlengkapan bertambah di debit dan berkurang, dan harta kas berkurang di kredit. Tanggal 21 September 2019 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 15 juta. Nah, di sini harta berupa kas bertambah di debit dan pendapatan jasa berkurang di kredit. Tanggal 26 September 2019 membayar gaji pegawai untuk bulan September sebesar 20 juta. Nah, di sini ada beban gaji. Beban gaji itu bertambah di debit dan harta berupa kas berkurang di kredit. Setelah melakukan analisis transaksi, kemudian kita masukkan ke jurnal umum seperti yang tadi saya katakan dan saya jelaskan. Kas dan modal, kasnya itu 600 juta dan modalnya juga sama 600 juta kita masukin ke debit atau kredit. Kan yang pertama kasnya itu bertambah di debit dan modal awalnya itu bertambah juga di kredit, kita masukin ke sini. Terus yang kedua juga sama, kita masukin ke sini. Terus kalau sudah kita masukin, kita jumlahkan dan semuanya itu harus balance, harus sama. Yang debit sama kredit itu harus sama. Nah, kemudian setelah kita kerjakan yang jurnal umumnya, kemudian kita posting ke buku besar. Nah, di sini tuh kita harus menulis dengan yang pertama itu harus ada nama perusahaannya, yang kedua judulnya, yang ketiga periode September 2019. Nah, di sini ada kas. Kas itu yang tanggal 3 September 2019 itu berada di debit. Yang tanggal 12 berada di kredit. Nah, di sini ada saldo. Cara menentukannya itu yang 600 ini, yang 600 dikurangi dengan kas yang tanggal 12 September yang berada di kredit dan hasilnya segini. Kemudian yang tanggal 16 kasnya itu berada di kredit. Caranya itu kita tambahkan terlebih dahulu yang kredit, yang kas yang tanggal 12 dan sama kas yang tanggal 16 ditambahkan, kemudian dikurangi dengan kas yang tanggal 3 yang berada di debit dan hasilnya segini. Kemudian tanggal 21 kas itu berada di debit.
dan tanggal 21 kas itu berada di debit. Nah, caranya itu yang saldo yang ini ditambahkan dengan yang ini dan hasilnya ini. Kemudian yang tanggal 26 kas itu berada di kredit. Terus kita kurangi yang saldo ini sama yang ini dan hasilnya ini. Kedua ada perlengkapan. Caranya itu kita lihat lagi ke jurnal umum. Tanggal 16 perlengkapan dan itu berada di debit dan kita simpan lagi di saldo debit. Yang ketiga ada peralatan. Sama pada tanggal 16 peralatan itu posisinya ada di debit. Di sini juga sama. Terus ada modal sama kayak yang tadi. Terus pendapatan usaha berada di kredit dan di sini juga harus di kredit. Terus ada beban atau biaya, ada beban sewa dan beban gaji. Ini sama berada di debit, ini juga di debit. Dan selanjutnya ada neraca saldo. Seperti biasa kita harus menulis nama PT-nya, perusahaannya, terus neraca saldo sama bulannya, tanggalnya. Nah, di sini di neraca saldo itu ada kas, perlengkapan, peralatan, modal, pendapatan sama beban atau biaya. Itu dilihat dari buku besar. Nilai-nilai di sini itu dilihat dari buku besar. Kasnya kita masukkan, dilihat dari buku besar. Terus sama kalau sudah gitu kita jumlahkan dan jumlahnya itu harus seimbang sama debit sama kredit. Instruksi jurnal penyesuaian. Yang pertama, kelengkapan kantor PT Sejahtera yang masih tersisa 2.500.000. Yang kedua, penyusunan peralatan tahun 2019 sebesar 6 juta. Yang ketiga, biaya asuransi listrik terutang 3 juta. Nah, di sini ini cara penyelesaiannya. Yang pertama itu kita lihat lagi ke buku besar. Jumlah perlengkapannya kemudian dikurangi dengan yang tersisa ini dan hasilnya 3.500.000. Nah, beban perlengkapannya berada di debit sebesar 3.500.000 dan perlengkapannya juga berada di kredit dengan jumlah 3.500.000. Nah, kita langsung masukkan aja ke jurnal penyelesaian. Nih, di debit 3.500.000 dan di kredit juga 3.500.000. Yang kedua, penyusunan peralatan sebesar 6 juta. Kita lihat lagi ke buku besar jumlahnya yaitu 12 juta. Kemudian dikurangi dengan penyusutan peralatan. Kemudian hasilnya 6 juta. Nah, beban penyusutan peralatan berada di debit dengan sebesar 6 juta dan akumulasi penyusutan peralatannya berada di kredit dengan sebesar 6 juta. Kita masukkan lagi ke sini. Terus yang ketiga, biaya atau beban asuransi listrik terutang 3 juta. Nah, beban asuransi listriknya juga 3 juta dan utang asuransinya juga 3 juta. Terus kita masukkan lagi ke sini. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya itu harus sama, harus seimbang antara debit sama kredit. Kemudian kita lanjutkan ke laporan neraca lajur atau kertas kerja. Nah, di sini kita ada kas. Si kasnya ini kita ambil dari yang ini. Dari yang buku besar. Kita ambil dari buku besar, terus kita pindahkan ke laporan neraca lajur. Kas itu bertambah di debit. Penyelesaiannya nggak ada. Terus yang neraca saldo setelah diselesaikan berada di debit dan neraca juga berada di debit. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini kita ambil dari buku besar berada di debit. Terus yang di kredit ini kita ambil dari jurnal penyelesaian. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan itu perlengkapan yang 6 juta dikurangi sama yang 3.500.000 dan hasilnya segini. Terus yang ini kita abaikan, yang ini diisi. Terus yang peralatan juga sama, yang peralatan, yang modal kita masukin. Setelah kita masukin, yang neraca saldo kita jumlahin dan harus sama. Nah, kemudian ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu kita lihat dari jurnal penyelesaian. Nah, hasilnya segini. Terus kita masukin aja semua yang sudah kita ketahui di jurnal penyelesaian. Kita masukin ke laporan neraca lajur ke kertas kerja. Kalau sudah, kita jumlahkan dan jumlahnya itu harus sama, harus seimbang antara debit sama kredit. Kita harus seimbangkan semua. Kemudian kita lanjutkan ke laporan keuangan. Di sini ada laporan laba atau rugi. Nah,
kita masukkan di laporan laba atau rugi itu ada pendapatan, kita masukkan pendapatan, kemudian kita ada beban, semua beban yang ada di dalam pensiun. Setelahnya ada neraca, terus kita masukkan kas, perlengkapan. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya akan menjadi total aset lancar. Nah, di sini juga ada peralatan, dikeluarnya akumulasi, terus ada penyusutan peralatan. Dan hasilnya akan menjadi total aset tetap. Dan ini totalnya. Kemudian ada pasipa, ada aktiva dan ada pasipa. Terus ada utang asuransi. Ada 3 juta dan totalnya juga akan menjadi 3 juta. Terus ekuitas pemilik. Pada akhir kita lihat dari yang sebelumnya. Kemudian ada ekuitas pemilik. Dan hasilnya harus sama. Dan di sini ada jurnal penutup. Di sini ada pendapatan dan ikhtisar laba rugi. Pendapatan sama ikhtisar laba rugi harus sama. Terus kemudian ada ikhtisar laba rugi juga. Terus ada beban biaya, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban asuransi, listrik. Kita jumlahin. Kemudian hasilnya kita simpan di ikhtisar laba rugi di sini. Kemudian sama di sini juga. Dan hasilnya harus sama. Secara debit sama kredit harus sama. Sekian penjelasan tentang siklus akuntansi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.